Guys, ini Singapura, Malaysia, dan juga geng Barak sedang kelabakan, sedang panik lantaran Indonesia baru saja mengumumkan resmi teman-teman meliris BBM jenis baru yaitu B50. Di mana teman-teman Indonesia mengumumkan sudah menstop impor BBM dari beberapa negara-negara. Nah, yang paling kepanasan adalah Singapura karena selama puluhan tahun teman-teman, ya Singapura itu ibaratnya maklar besar, bandar terbesar yang mengatur masuk dan keluarnya BBM dari Indonesia. Nah, selama puluhan tahun, nih teman-teman, kita itu dibodoh-bodohi ya. Kita menjual minyak mentah kita ke mereka ya lewat Singapura. Terus Singapura menyediakan BBM yang sudah diolah dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, saat ini teman-teman Indonesia sudah berhasil membuat BBM jenis baru yaitu B50 dengan komposisi 50%-nya itu dari minyak sawit. Nah, ini adalah sebuah gebrakan baru dan kita harus apresiasi. Informasinya sudah tersedia teman-teman di berbagai SPBU dan akan segera diresmikan atau di-launching oleh Pak Prabowo pekan ini. Nah, kenapa hal ini menjadi sebuah tongkat sejarah bagi Indonesia? Karena selama puluhan tahun teman-teman kita itu tergantung sekali dengan impor BBM. Kenapa kita impor padahal kita punya kilang minyak banyak, sumber eksplorasi minyak lepas pantai kita melimpah. Kenapa tidak dimaksimalkan? Jawabannya karena kalau impor bisa mainin harga. Pejabat kita bisa korupsi dan korupsinya di sana besar loh teman-teman. Bea cukai dapat cuannya gede banget dari hal yang kayak gitu teman-teman. Nah, karena ya Pak Prabowo sekarang adalah pemimpin yang waras teman-teman. Yang nggak mau Indonesia selamanya jadi konsumen, pengen jadi produsen. Alhasil ya Pak Prabowo memutar otak bagaimana caranya Indonesia bisa memenuhi pasokan dalam negeri. Salah satunya lewat penciptaan atau pembuatan BBM jenis baru yaitu B50. Kita bakal lihat dulu teman-teman bagaimana kelanjutannya pengumuman dari pemerintah dan ini respon geng Barat, Singapura dan tetangga kita gimana nih? Kepanasan nggak ya? Yuk teman-teman tanpa panjang lebar kita simak informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan BBM jenis baru yakni B50 akan diluncurkan pada Juli 2026. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan pengurangan hingga penghentian impor solar sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada energi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo pada Rabu kemarin. B50 merupakan bahan bakar solar yang mengandung campuran 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit. Dengan peningkatan kandungan biodiesel tersebut, pemerintah menargetkan kebutuhan solar nasional dapat dipenuhi dari sumber energi dalam negeri. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara.
Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara.
Ya guys, sudah kita simak informasinya sekali lagi. Ini sangat menggemparkan. Berita Indonesia swasembada energi sangat ditakuti teman-teman oleh geng barat, oleh Singapura, bahkan tetangga dekat kita Malaysia. Kenapa? Karena kalau Indonesia kuat, teman-teman, maka mereka tidak bisa lagi mencari keuntungan dari kebodohan bangsa Indonesia, pemimpin Indonesia selama puluhan tahun, teman-teman. Singapura, Malaysia, dan juga negara-negara barat itu menari-nari di atas penderitaan rakyat Indonesia. Kenapa saya sebut menari-nari? Karena teman-teman, kita bayangkan kita punya tambang, Freeport misalnya, puluhan tahun ditambang. Baru di era Pak Jokowi itu diambil alih. Terus kita punya nikel, kita jual murah teman-teman dalam bentuk mentah, sedangkan mereka buat jadi baterai mobil listrik. Baru teman-teman kemarin di era Pak Jokowi dan dilanjutkan Pak Prabowo hilirisasinya. Sawit teman-teman, puluhan tahun bahkan ratusan tahun harganya dikendalikan oleh Malaysia. Baru era Pak Prabowo teman-teman, ekspor satu pintu memungkinkan Indonesia mengendalikan harga komoditasnya. Jadi selama puluhan tahun itu kita dapat apa? Teman-teman nggak dapat apa-apa. Rakyat masih menderita. Tapi kan kalau misalnya pabriknya ada di Indonesia, rakyat bisa bekerja, dapat mata pencaharian, teman-teman. Dan rantai ekonomi akan berjalan. UMKM juga bakal tumbuh. Nah, ini yang kita inginkan. Nilai plus ini, teman-teman, yang selama puluhan tahun hilang. Dan Indonesia hanya menjadikan ya penambang, produsen kasar, teman-teman. Kita harus melawan, ya, teman-teman. Kita harus mengakhiri era pembodohan. Kita harus mengakhiri ya era di mana Indonesia ini dikibuli oleh Singapura. Nah, nggak bisa lagi lah. Kita bakal buktikan Indonesia bisa jadi negara maju. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih loh selalu menyaksikan video informasi dari kajian online. Kita bakal terus upload video menarik lainnya. Karena itu jangan lewatkan update menarik lainnya di kajian online. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.